Ya, halo, halo. Gus, Ya, mungkin bisa nambahin. Tadi kan menyangkut membahas masa banyak membicarakan masalah tradisi atau adat istiadat dan keluhuran, leluhur, anti luhur dari apa Wong Jowo. Dan ya, ini juga yang mengilhami adanya Sabdo Palon. Kalau siap. saya baca beberapa referensi sejarah Jawa, Iya, itu sebelum masuknya agama-agama itu, Jawa sudah memiliki keyakinan spiritual yang beberapa waktu yang lalu sempat disinggung Mbah No, tapi belum sampai mendetail, iya, iya. yang disebut dengan Sang Hyang Toyo, sehingga keyakinannya disebut dengan Kapitayan. Kapitayan. Ya, kapitayan. Ya. Nah, barulah agama-agama dari luar masuk ke tanah Jawa, tlatah Jawa. Sehingga dengan itu, makanya agama-agama dari luar itu sebenarnya mudah masuk ke Jawa karena di Jawa sudah ada keyakinan Kapitayan tadi. Dan agama itu bisa masuk ke Jawa dengan beradaptasi dengan keyakinan Wong Jowo. Contoh umpama Hindu. Hindu masuk ke Jawa itu tidak sama persis dengan Hindu yang ada di India. Tetap ono mambu keyakinan Jawanya. Iya. Buddha pun demikian, termasuk Kristiani, Nasrani pun demikian. Beda Kristiani yang ada di Roma atau di Yerusalem dengan Kristiani yang ada di Jawa. Saya sempat baca sedikit kemarin Injil yang atau Bible yang buatan atau yang dibuat di Jawa itu yang di tempat di Gambol yang Gus Tubi Oh, sempat sampaikan nalikane itu. Gusti Yesus ngendikan. Ya, Oh, itu ya. Iya, iya, iya. itu juga. Ya, saya lihat di situ ada perbedaan antara Jawa, ya, Kristen di Jawa dengan yang ada di Yerusalem atau di Roma. Termasuk Islam juga yang dikembangkan oleh Sunan Kalijogo pun demikian juga, tetap ada warna Jawanya. Dan dalam hal ini, kenapa agama-agama itu bisa diterima dan beradaptasi dengan Jawa? Berarti ada kaluhuran dari spiritualitas para leluhur kita. Iya. Sehingga tidak diplak-plak seperti agama Islam dari Arab sama persis dengan di Arab, enggak. Yang sama dengan Arab itu yang orang-orang yang keturunan Arab, ya habaib. Tapi kalau di Jawa bahkan ada tiga warna secara garis besarnya yang disebut dengan Islam abangan, Islam putihan, bahkan yang di tengah-tengah itu Islam kejawen. Nah itu artinya tidak sama plek seperti yang di Arab. Agama-agama itu semuanya yang saya amati, tidak tahu benar atau tidak, itu disesuaikan atau mengadaptasikan dirinya dengan kapitayane wong Jawa. Dengan hal ini berarti meyakini bahwa adiluhungnya keyakinan Jawa ini ya sudah ada spiritual yang seperti kembangan di Arab, di India dengan Hindunya dan sebagainya itu. Nah, Mbah Sabdo Palon hanya pada waktu sama Syekh Subakir kalau tidak salah seperti itu, nanti ada yang bisa diwejangkan itu, Gus, bahwa kapitayan atau keyakinan orang Jawa itu isinya. Nah, kemudian agama-agama yang dikembangkan dari luar masuk ke Jawa itu adalah bungkusnya, istilahnya seperti itu. Sehingga isi ketemu bungkus sehingga menjadi apik dan lebih rapi. Dan itu pada saat itu ada pertentangan antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Ngapain kamu mau Islamkan Jawa? Jawa itu wis bener, wis apik.
tidak perlu lagi. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa perlu dibungkus. Nah, tapi suatu saat nanti 500 tahun lagi, nah itu akan kembali lagi dengan ilmu kaluhuran adiluhungnya orang Jawa. Nah, kalau ini bisa dijelaskan barangkali oleh Gus, saya rasa lebih yakin lagi dengan adiluhung. Leluhur kita ini sudah memiliki spiritual tinggi. Ketemu dengan beberapa agama, tidak ada kontradiktifnya, tidak ada perbedaannya. Sehingga tidak perlu dibentur-benturkan, diadu-adu antara Kapitan Jawa dengan agama-agama yang masuk ke Indonesia atau ke Tanah Jawa. Sehingga tidak perlu gontok-gontokan keyakinan atau keimanannya. Saya rasa begitu, Gus. Kalau bisa diwedarkan, ya singkat mungkin barangkali bisa. Mengademkan suasana yang sekarang sudah mulai agak memanas, karena masing-masing rebutan warna baju. Monggo, Gus. Ya, oke. Leluhur kita dari tanah air kita, dari kita dilahirkan ini dari dulu sudah mempunyai keyakinan. Makanya namanya kapitayan atau kepercayaan yang tembus ke hati. Percaya kalau belum tembus ke hati namanya masih percaya saja, kadang bisa tidak percaya. Kalau percaya tembus ke hati namanya keyakinan, agama keyakinan, agama kapitayan, kepercayaan yang yakin. Kepercayaan yang yakin. Lah kapitayan itu makanya Tuhannya belum bernama tapi sudah menempati wilayah keikhlasannya. Ikhlas kepada Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Toyo, Sing gawe urip, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Jagatnoto, dan lain sebagainya. Atau disebut nek orang sekarang sing ngecat Lombok. Itu dari kapitayan. Kalau bahasa Arab ya nggak boleh. Kalau orang Arab menyebut yang Maha Kuasa Allah disebut dengan sing ngecat Lombok ya nggak boleh. Kalau di Jawa semua orang ya selalu bilang begitu. Sing gawe urip ora sare. Yang menciptakan kehidupan tidak tidur begitu. Itu maksudnya ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tunggal itu. Terus masing-masing itu membawa semua agama yang terbentur-bentur itu kan membawa kepercayaannya sendiri-sendiri tapi belum menembus keyakinan, yakinnya tidak bisa didiskusikan. Di manakah alamat Tuhan itu kan belum tahu, belum ada yang tahu. Alamatnya Tuhan ya puasa, apa Senin Kemis atau harus syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dibaca. Sudah membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus syahadat, sholat, dilakukan sholat 5 waktu, puasa, haji itu dari Islam. Terus dari Kristen ya selalu memuji Tuhan, selalu mengikuti kebaktian di gereja. Bukan baktinya kepada Tuhan, tapi bakti ke gereja, namanya kebaktian. Kalau orang Islam menyembah berbakti kepada Tuhan di masjid, duduk tenang. Itu kalau orang Islam yang dari luarnya.
Kalau Kristen dari luarnya ya namanya kebaktian ya bukan berbakti kepada Tuhannya, tapi berbakti di gereja, kebaktian. Terus memuji Tuhannya. Nah, semua alat dari kitab suci untuk bisa dekat dengan Tuhan, itu semua tidak bisa menjanjikan. Kalau ada yang menjanjikan, orangnya siapa yang melakukan atau ahli agamawan, itu ditanya, bisa menjamin saya dekat dengan Tuhan, berikan aku bukti. Kalau bisa aku akan ikuti kamu. Itu semua tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Makanya semuanya hanya fanatik dengan tradisinya saja. Tidak bisa memberikan bukti dari diskusi yang jelas, itu enggak bisa. Padahal sebuah kejelasan atau menjadikan terang hati itu karena keterangan yang menembus hati. Jadi jangan khawatir, saudara-saudaraku semua. Jamaah kita ini loh, jawaban dari semua ketidakpastian dari semua agama itu ada di kita. Kita bisa menunjukkan alamat Tuhan dan bisa diujikan. Kalau cerita dilakukan tidak ada jaminan berarti khayal. Kalau bicara tapi bisa dipertanggungjawabkan, itu namanya kenyataan yang bisa menjadikan yakin. Buktikan kalau saya bisa mengajakmu untuk dekat kepada Allah, ya siapa yang pernah ketemu semuanya pada tahu bahwa secara keilmuan ilmiahnya alamat Tuhan sudah saya sampaikan jelas. Cara melakukannya sudah saya sampaikan jelas, harus ketemu, dibuka hatinya, didekatkan, dihantarkan. Kalau Rasulullah dihantarkan oleh Nabi, oleh malaikat Jibril, terus sahabat-sahabat dihantarkan oleh Rasulullah. Nah, saudara-saudaraku semua, saya hantarkan dulu. Setelah itu saya kasih ilmunya untuk ikhlas mengajak, bisa membuka hati juga. Untuk modal apa? Modal menyatukan, mengajak bersaudara, merukunkan, bersama-sama menciptakan kedamaian di muka bumi. Jadi kita sudah yakin jangan pernah menyalahkan orang yang belum bisa dekat dengan Allah. Sayangi mereka. Sayangi mereka. Ajak dengan lemah lembut, dengan budi pakerti keluhuran yang diturunkan dari leluhurmu. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngeluruk bahasa Indonesianya apa ya? Ngeluruk tanpa bolo. Menyerang tanpa bala tentara. Menyerang tanpa bala tentara, mengalahkan tanpa merendahkan orang tersebut. Jadi itulah yang diwariskan kepada kita untuk tidak menyalahkan orang. Tapi temui, ajak diskusi, tapi jangan pernah direndahkan. Ketika orang yang diajak diskusi lebih bisa bertanggung jawab, kita ikuti. Ketika tidak bisa bertanggung jawab, jangan diikuti. Tapi ayolah kita bersatu bagaimana. Siapa yang lebih cocok dengan hatimu, penjelasannya, keterangannya. Itu.
terus diajak bersaudara, ditunjukkan alamat Tuhan, dihantarkan agar bisa dekat dengan Allah. Allah itu sudah bernama. Kalau belum bernama ya tidak tahu, bukan namanya. Kenali dulu zatnya, setelah itu dikasih nama. Kopi kalau belum bernama ya namanya tetap minuman. Kalau sudah ada yang bilang ini namanya kopi, baru kasih nama kopi. Enak. Kalau minum tapi belum ada namanya ya nggak enak juga. Apa yang aku minum kok rasanya begini, bingung kamu. Menyembah yang Maha Kuasa juga begitu. Kalau belum bernama bingung juga. Kalau sudah bernama tapi belum tahu zatnya ya kosong juga. Tidak bisa yakin bahwa kamu telah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Allah. Kopi kalau sudah ada namanya tapi belum tahu rasanya bingung juga. Aku minum kopi, enggak pernah minum. Kalau bilang aku minum kopi kalau belum pernah minum rasanya kopi seperti ini, dari mana kamu tahu? Dari buku kitab ini, rasanya kopi seperti ini. Ini loh jelas penelitinya jelas dulu di sana. Diteliti, dirasakan orang di sana tradisinya minum kopi. Kamu bisa menjelaskan tapi kamu belum pernah merasakan kopi. Tapi kamu punya alasan untuk menjelaskan. Itu hanya mulut saja. Butuhnya dikasih minum. Orang yang sudah paham dengan penjelasan semua tentang kopi itu kalau dikasih minum tapi belum pernah tahu rasanya kopi, dikasih minum tapi nggak usah dikasih nama. Dia bingung apa ya rasanya ini, apa ya ini rasanya. Padahal dia sudah sering mengucapkan. Sudah tahu keterangan kopi ini. Sudah tahu jelas namanya kopi. Yang namanya kopi adalah campuran antara kopi adalah dari buah kopi terus diseduh jadikan minuman dan lain sebagainya keterangannya. Dikasih minum kopi nggak tahu namanya karena belum pernah, hanya membayangkan, menghayalkan saja. Misalkan kamu kasih spaghetti, orang desa, kamu kasih aja namanya apa, nggak usah dikasih nama. Dia akan bingung apa ya rasanya, kok kayak gini. Kalau belum dikasih nama kan bingung. Anggapnya mie itu, Gus. Apa? Mie rebus. Ya, kalau sudah tahu kan ternyata ini tuh spaghetti karena sudah tahu, sudah pernah merasakan. Kalau hanya keterangan saja spaghetti. Dikasih makanan itu nggak usah dikasih nama. Dia tahu asalnya sumbernya ini. Kamu kasih aja, ini makanan oleh-olehku dari pasar, bilangnya gitu. Ini aku beli di tukang di warung dekat rumah. Itu dia akan bingung makan ini apa ya? Saya nggak pernah tahu ini apa rasanya. Namanya kok kayak gini aneh. Kalau sudah kamu kasih nama dari sebelumnya, ini aku kasih oleh-oleh spaghetti dari Italia. Oh, dia seneng. Di pasar Impres namanya mie goreng. Oh. Jadi seperti itu. Orang itu sudah bisa bicara tentang Allah, menjelaskan dari katanya-katanya. Tapi kalau sudah ditundukkan kepalanya, dia tidak tahu apa-apa, nol otaknya. Karena belum pernah tahu. Setelah itu kita kasih nama ini loh tempatmu di sisi Allah, kedekatanmu seperti ini, alamat, baru dia mulai, oh ini tuh maksudnya dekat dengan Allah. Yakin rasanya, lega rasanya.
ikhlas rasanya hatiku, hidupku rasanya tidak ada beban. Itu dikasih nama, dikasih keterangan, ilmu di hatinya. Makanya ilmu untuk dekat dengan Allah tidak bisa dimasukkan kepala dulu sebelum hatinya dibuka. Setelah hatinya dibuka, dikasih tahu dari hati yang terdalam. Dari keikhlasannya kepada Allah, diikat sumpahnya dengan Allah sampai mati. Demi Allah itu. Kalau belum. Jadi Kapitayan itu belum bernama, terus makanya leluhur kita menerima Islam itu karena sudah berciri-ciri dan bernama secara spesifik. Islam dari Rasulullah diterima di Indonesia dengan mudah karena sudah lengkap ciri-ciri dan spesifikasinya. Ciri-ciri, spesifikasinya, dan namanya sekaligus nama Tuhannya lengkap. Tapi Al-Quran bukan kitab selain Al-Quran ya. Kalau kitab selain Al-Quran namanya karya, karangan. Tidak wajib kita mempercayai secara utuh. Percaya aja boleh, tapi sampai menembus hati jangan. Yang wajib menembus hatimu Al-Quran. Yang wajib engkau contoh menembus hatimu Muhammad. Dan orang yang bisa menghantarkanmu kepada Allah. Jadi Kapitayan itu seperti itu. Leluhur kita sudah mewanti-wanti bahasanya berpesan suatu saat akan muncul orang yang akan membawamu kepada kemerdekaan yang abadi atau kebangkitan dari keterpurukan jiwamu. Raganya tidak terpuruk tapi jiwanya terpuruk. Itu namanya iman yang membebaskan jiwa-jiwa dari ikatan dunia. Itu leluhur kita sudah memberi pesan 500 tahun lagi akan muncul orang yang membawamu kepada kemegahan leluhurmu seperti masa kejayaan leluhurmu dulu. Dengan apa? Ya dengan keimanan ketika semua ilmu dari literatur Rasulullah sudah diterima secara lengkap, tapi belum menemukan jati dirinya, disitulah waktunya untuk memasukkan, memberitahukan, dunungke. Dunungke bahasa Jawanya apa ya? Jawa. Mendudukkan jati dirimu. Dunungke bahasa Jawanya. Yang mendudukkan jati dirimu sesungguhnya di hadapan Allah itu yang mana dirimu. Diri itu jiwa dan raga. Ruh dan jasadmu itu loh. Sesungguhnya keaslianmu itu loh. Sejatinya itu loh. Itu. Oi Mas Bayu. Halo Gus. Neng di posisi. Mama di mana? Di rumah. Teng Wingking. Gak ikut Zoom tuh? Ikut Gus tadi katanya Gus. Loh, mana kok gak tahu aku? Ketiduran paling Gus. Oh. Piye kabare? Aman?
Pak Sukar. Halo. Gimana penjelasan saya tadi, jelas ya? Iya, Prof? Gimana, Prof? Jelas, Gus. Jelas. Oke.